Nah, kemarin kalian melupakan ini, kata-kata ini loh. Seberapa cepat, mana ya? Seberapa cepat jarak antara kapal A dan B berubah setelah 2 jam kemudian. Nah, ini kan kalau di bahasa Indonesia ada maknanya ya. Oh, berarti saya nggak boleh mengambil waktu di sebelum 2 jam, ya kan? Karena dia mintanya adalah tentukan seberapa cepat jarak antara A dan B berubah setelah 2 jam kemudian. Nah, ini penting, jangan diabaikan. Nah, kemarin banyak yang kalian menghitung jarak antara A dan B pas persis di 2 jam dibandingkan sama yang di awal pada siang hari sebelum kapal A bergerak ke mana? Ke utara dan sebelum kapal B bergerak ke timur. Nah, itu kesalahan kalian di situ. Kemarin mayoritas ke sana. Ya sudah, saya maafkan. Ini masih belajar ya. Nanti kalian harus bisa memahami kalimat di soal secara detail, gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini kan soal-soal kalian nantinya akan selalu seperti ini, begitu ya. Jangan berharap soal matematika itu cuma cari X, nyari variabel, soalnya bentuknya fungsinya sudah ada, ya jangan berharap seperti itu ya. Karena kita kan akan bergerak ke analisa. Karena kan matematika itu bukan menyelesaikan dari angka-angka saja, tetapi dia membantu menyelesaikan soal kontekstual, gitu, soal real. Nah, kalau ada kasus seperti ini, pertama kalian gambar mula-mulanya. Mula-mulanya adalah miring-miring ya. Kapal B di sini nih, kemudian kapal A itu di utaranya ya, ini kapal A. Mereka jaraknya adalah tangan saya ini ya. Oke, tangan saya ini. Ini 60 kilo jarak mula-mula pada siang hari. Nah, kemudian kapal A itu bergerak. Kapal A bergerak ke utara ya. Oke. Ke timur. Oke. Ini O deh. Kemudian kapal B juga bergerak. Dari sini nih, dari mula-mula di sini, dia bergerak ke sana. Nah, ke utara kan dia bilang, nah ke utara. Berarti ke sini, ini titik B sekarang ada di sini. Nah, berarti nanti yang kita pakai yang ini, jarak ini. Nah, kemudian jarak antara kapal A dan B setelah 2 jam. Nah, ini saya pakai pakai T yang 2 jam dulu ya. Berarti kalau saat 2 jam itu jarak itu yang ini ya, jarak kapal A dan kapal B ini S. Nah, berarti dari O ke A ini saya kasih lambang X. X-nya berapa? Oh, dia kan ada kecepatan kapal A nih, kecepatan kapal A adalah 12 km per jam. Nah, kalau O ke A itu saya kasih lambang X, berarti kecepatannya adalah dx per dt ya, teman-teman. Ingat di fisika, turunan dari jarak itu adalah kecepatan gitu ya. Nah, karena jaraknya adalah x, maka dx per dt itu adalah kecepatannya. Ini adalah 12 km per jam. Nah, kapal A. Nah, berarti kalau waktunya 2 jam, berarti 12 kali 2 di sini 24 ya, kilometer. Nah, kemudian kapal B juga bergerak nih dalam waktu yang bersamaan ya. Kapal B bergerak ke utara. Nah, berarti tadi startnya di sini, dia bergerak ke sana. Kecepatannya berapa? Ini saya kasih simbol Y deh. Y-nya di sini deh. Berarti ini 60 mili ya. Kok 60 mili? Ya udah, nggak usah pakai simbol deh. Oke, daripada nanti malah kebanyakan simbol ya. Nah, kapal B kan mula-mula di sini nih, bergerak ke utara sepanjang garis Y berarti ya, karena ke utara tuh. Nah, berarti di sini adalah waktunya tetap 2 jam nih, karena dalam waktu bersamaan kecepatannya saya tulisnya dy per kata ini D ya. Dy per, kok nempel-nempel ya? Di mana saya tulis? Di sini deh. Dy per dt ya. Nah, karena jaraknya adalah Y, maka kecepatannya adalah dy per. Nah,
Karena 9 km dalam waktu 2 jam. Oh, 18-nya di sini teman-teman. Jangan di sini ya. Jangan dari O ke B, tapi dari pergerakan B aslinya ini naik ke atas gitu ya. Kan dia geraknya ke sana. B A geraknya ke sana. Nah, 18-nya di sini. Oh, berarti Y-nya adalah 60 dikurangi 18 ya. Jadinya berapa nih Y-nya? Naris. Y-nya berapa? 48. 48? 42. 42. Oke. 42 km. Oke, nah teman-teman, ini kan siku-siku ya nggak? Ini arah timur, arah utara, nah, ini arah selatan gitu kan pasti mereka siku-siku 90 derajat. Ya udah berarti S-nya bisa dihitung pakai Pythagoras ya. Nih kemarin banyak yang menghitung dapat nih S-nya berapa jadinya. Terus kamu bener nggak S-nya dapat? Kamu hitung S di sini kemarin saat ulangan? Saya dapatnya 44 km. 44 atau Enggak ada, saya salah, Bu. Saya salah. Oke. S-nya 40. Nadisa kamu ngitung S jarak A ke B setelah 2 jam? Bentar, Bu. Dilihat soalnya. Dilihat hasilmu. Teman-teman semua melihat ke Schoology ya supaya kalian bisa sambil ngecek jawabanku kemarin salah di mana ya gitu ya. Berapa jawabanmu kemarin? Yang S kan, Bu? S jarak A ke B setelah 2 jam. Persis di 2 jam. Saya 34,47. 34,47. Bukan deh kayaknya. Coba deh saya tanya yang lain. Siapa kemarin yang dapat ya? Ciara. Ciara kamu ngitung jarak A ke B? Iya, Bu. Oke, berapa? Tapi kayaknya saya salah, Bu. Saya 18 akar 5. Iya deh. Bentar, siapa ya? Stella, kamu ngitung jarak A ke B? Saya dapetnya 23,76, Bu. Iya. Tidak berarti. Siapa kemarin ya yang ngitung ya? Chris kayaknya. Chris, kamu ngitung, Chris? Ngitung, Bu. Cuman kan Berapa? saya juga salah deh, Bu. Saya dapetnya 45,694. Oh. Iya. Ricky kayaknya. Ricky. Kamu ngitung jarak A ke B? Ricky. Ricky mana ya? Ricky, kamu hilang. Oh, ada kok. Oh, patah-patah. Patah-patah. Elron kayaknya. Elron, kamu itu? 6 akar 65, Bu. Oke. 6 akar 65 atau 48, ya 37-an. Nah, itu nomor. Nah, teman-teman, kalian ditanya itu adalah kecepatan jarak antara A dan B berubah. Nah, berarti yang ditanya adalah ds per dt sama dengan berapa? Oke, teman-teman? Nah, ds per dt itu gimana caranya? Rumusnya apa, Bu? Nggak ada persamaannya, nggak ada rumusnya. Ya udah sih pakai Pythagoras. Di sini hanya ada Pythagoras ya, alat bantunya ya. Ya udah kita memakai. Nah, supaya dapat ds per dt, supaya dapat dy per dt, supaya dapat dx per dt, gimana caranya? Ya udah persamaan Pythagoras ini kita turunkan semuanya ya. Jadi turunan dari x kuadrat dapatnya apa? 2x dx juga kita turunkan jadi 2y dy per dt. Nah, itu terhadap variabel parameter t gitu ya. Karena semua bergerak, bendanya yang bergerak ada 2 gitu kan, bergerak tempat masing-masing gitu kan, arahnya beda. Jadi kita nggak bisa menyatukan persamaan mereka harus jadi satu, nggak bisa. Jadi mereka harus di persamaan masing-masing tapi dalam satu rumus berlaku Pythagoras gitu kan. Kemudian S kuadrat juga kita turunkan juga 2S
ds per dt. Nah, nanti kita substitusi dapat deh ds per dt. Nah, inilah yang ditanya. Oke, paham teman-teman? Jadi kemarin ya udahlah kalian udah dapat ini, saya kasih bobot nilai. Nah, kemudian ini kan kelipatan 2 semua ya, kita buang nih. X-nya berapa tadi? 24 ya? Kita masukkan dx per dt 2. Nah, ada yang menghitung di sininya dapatnya karena di sini yang dimasukkan 18 pasti ya. Jadinya bukan ketemu 6 akar 65. Jadi ini 42, jangan lupa dikurangi. Supaya Pitagorasnya berlaku. D-nya per dt-nya adalah 9. Dengan S-nya, halo teman-teman, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, saya takut kalau ini. S-nya adalah 4, kita pakai yang 48 ya. ds per dt yang kita cari. Nah, sekarang Egi, saya minta bantuanmu, Egi. Iya, Bu. Egi mana ya? Oke. Gi, ambil kalkulator, Gi. Dihitung, Gi. 24 kali 12 berapa? Bentar, Bu. Oke, ini kalkulator. 288, Bu. 288. Kemudian 42 kali 9, Gi. Maaf, Bu, berapa? 42, kelihatan nggak di layar? 42 kali 9. Oh ya, ada. 378, Bu. 378. Nah, kemudian ini ditambahin, kemudian dibagi 48,37. Sama dengan 13,76. 13,76 bla 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 bla, berarti kilometer per jam ya, karena ds per dt. Nah, teman-teman, kecepatan dari perubahan jarak antara kapal A dan B itu adalah di 2 jam, di waktu 2 jam itu adalah 13,76. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah perubahan tersebut meningkat atau menurun? Nah, kan kita cuma punya 1. Kita mau bandingin sama siapa? Jangan bandingin sama 60, nggak nyambung ya. 60 kan kilometer. Yang ini kan kilometer per jam. Berarti kalian harus ciptakan satu lagi nih, bikin segitiga lagi. Ini A, ini B, ini O ya. Untuk, nah, kenapa 3 jam, Bu? Kan dia bilang berubah setelah 2 jam kemudian. Berarti start minimal itu T-nya 2. Berarti 2, 3, dan seterusnya. Begitu ya, kita pakai ya. Nah, kita ambil T-nya 3 sekarang. Kita buat supaya kita bisa tahu meningkat atau menurun gitu ya. Kita hitung lagi nih, X-nya berarti 12 kali 3 ya, 36. Kemudian ini dx dt-nya tadi adalah 9 ya. Berarti Y-nya berapa nih? Syarah, Y-nya berapa jadinya? Dikali 3 ya, Bu? Siapa yang dikali 3? D per dt-nya. Jadi 27. 27. Terus Y-nya jadi berapa? Y-nya jadi berapa? (60 kurangi 27), jangan lupa. Nah, berapa? 33. 33. Oke, nah sekarang kita hitung jaraknya lagi, S, jarak A ke B. Pakai Pitagoras pasti ya. Oke, ya semua menghitung Pitagorasnya. Jadi S-nya berapa nih? 36 kuadrat ditambah 9 kuadrat diakari. Jadinya berapa? Ada yang sudah ketemu? Egi udah dapat, Gi? S-nya berapa? Ini nanti akarnya jadi bukan bilangan bulat gak, Bu? Pakai pecahan nggak apa-apa. Kayak ini tadi yang 48,37 kan pecahan juga. Pakai 2 desimal ya.
Iya. Tadi ditambah 9 kuadrat kan, Bu? Kok 933? Bukan 9, 9 itu DY per DT-nya. Saya salah. 33 kuadrat. 36 kuadrat ditambah 33 kuadrat diakari. Dapat 48, 48,83, Bu. 83 kilometer ya. Nah, sekali lagi kita buat yang seperti yang atas ini tadi ya. X kuadrat, pakai segitiga yang baru. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan S kuadrat. Kemudian diturunkan. 2Y DY per DT. 2-nya coret dulu. 12 ditambah 33 kali 9 sama dengan 4. Nah, kita cari DS per DT lagi. Jadi kamu yang udah ada kalkulator, 36 kali 12. 432. 432 ditambah 33 kali 9. 297. 297 dibagi, ditambahin kemudian bagi 48,83. Berapa coba? Empat 14,92. Di sini 14, ini 13, artinya apa? Kita bisa kecepatan perubahan jarak kecepatan perubahan jarak saat 2 jam itu adalah 13,7 berapa 3 tadi ya? Kilometer per jam. Nah, kemudian saat 11,92 km per jam. Ya udah, ini artinya meningkat ya. Berarti setelah 2 jam kemudian, 2 jam kemudian perubahannya meningkat. 2 jam kemudian perubahannya meningkat. Karena kecepatannya aja bertambah gitu kan, pasti perubahannya. Gitu. Apakah jelas teman-teman? Cara menganalisanya, jadi hitungannya persis gitu ya, matematisnya begitu. Jadi membaca soalnya harus teliti ya teman-teman ya. Per clue-nya itu kalian harus tangkap. Jangan ada yang dihilangkan sama sekali. Silakan, apakah ada yang mau bertanya tentang soal ini? Kemarin ada yang nyaris tuh, Ellen nyaris ya. Sudah mulai menurunkan persamaan Pitagorasnya. Tapi habis itu kayaknya Ellen kamu nyari apa ya kemudian ya? Kenapa, Bu? Iya, kemarin kamu yang waktu ulangan kamu ngerjain ini kan kamu udah mulai pakai yang ini kan, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan S kuadrat kamu turunkan itu ya. Habis itu kamu cari apa ya? Habis itu aku cari S yang setelah itu kan, Bu, setelah 2 jam, cuma 2 jamnya itu aku masukin. Jadi Oh iya, benar-benar kamu masukkan di ininya ya. Jadi nggak ketemu yang angka ini gitu ya, kan ya? iya, Bu. Oke, tapi logikanya udah masuk. Nah, teman-teman kemarin kalian udah dapat mencari jarak yang 2 jam ini sudah saya kasih poinnya lebih banyak ketimbang yang nggak sampai menghitung, hanya menganalisanya adalah 24 ditambah 18, kemudian dibandingkan sama 24 tambah 42 dibandingin sama 60. Itu kan berarti nggak ada
nggak ada kaitannya antara jarak A dan B. Yang namanya jarak itu kan pasti harus yang terdekat ya teman-teman ya. Jarak itu harus yang terdekat, jangan belok-belok gitu ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan nomor ini? Sudah paham ya? Jadi nanti kalau ketemu soal yang sama, kalian bisa ya mengerjakannya ya. Pokoknya kalian harus berusaha, kalau persamaannya nggak ada, kalian harus selalu cari tempat yang siku-siku supaya rumus Pitagorasnya bisa dipakai gitu ya. Nggak usah menciptakan rumus baru gitu. Ada yang cari persamaan baru gitu ya, nggak usah. Ini pakai Pitagoras aja. Karena kalau utara selatan itu kemungkinan besar adalah hal yang paling gampang ya Pitagoras. Oke, kita lanjutkan ya. Soal yang berikutnya. Berikutnya lagi. Nah, teman-teman sebenarnya yang nyambung dengan soal ini yang nomor itu ya, yang ditanya di Y per DT itu ya. Bentar, saya cari yang itu dulu deh. Y per DT. Untuk soal yang ini juga mirip dengan yang soal tadi ya, tapi di sini hanya satu yang bergerak, hanya titik A doang. Titik, kalau tadi kan kapal A sama kapal B ya, nah jadi ini variabelnya lebih sedikit. Nah kalau ini kan persamaannya udah ada ya, udah ikuti persamaan yang ada gitu ya, kita nggak usah membuat persamaan baru. Jadi Y-nya adalah akar X kuadrat plus 1. Nah berarti kan karena di sini ada dx, dt, dy, dt, oh berarti saya harus temen ya, karena variabel bebas yang mau kita turunkan adalah x. Jadi dia harus dx gitu ya. Belum muncul nih dt-nya di sini. Nah turunan dari y ini kemarin ada yang keliru nih, dia kan sama dengan komposisi ya. Ingat rumus komposisi setengah dikali, nah ini ada ketinggalan kemarin 2x gitu ya. Nah ini turunan dari x kuadrat, ini 2-nya coret, berarti kita dapat x per akar x kuadrat plus 1 ya. Nah kalau sudah dapat dy per dx, yang diketahui dx per dt, kemudian yang ditanya adalah dy per dt. dy per dt yang ditanya, jadi jangan menjabarkan dy per dx, tapi yang kita jabarkan adalah yang ditanya gitu ya. dy per dt itu sama dengan apa sih? Dia berasal dari dy per dx. Teman-teman perhatikan. Ini kan sama aja ya. Ini jadi dy per dt kan? Gitu. Atau dia berasal dari dy per dt dibagi salah. Ini. dy per dx di dx per dt gitu ya. Nah, kita tujuannya adalah mencari dy per dt ini. Oh, berarti dy per dx dikali sama dx per dt gitu ya. Nah, pakai ini juga boleh. Langsung pakai ini juga boleh. Ini saya hapus dulu. Bentar, kok saya kan di Oke, nah sekarang kita tinggal memasukkan angka-angkanya. dy per dx tadi kita udah hitung nih, x per akar x kuadrat plus 1. Nah, dx per dt-nya siapa? Diketahui di soal ini 4. Nah, oke, berarti dy per dt akar x kuadrat plus 1. Nah, sekarang dia nanya hitunglah nilai dy per dt untuk x sama dengan 3. Nah, untuk dt kita menjadi ya udah 4 kali 3 itu ya, per jadinya adalah 12 per akar 10. Nah, teman-teman kemarin ada yang menghitung ini benar, tapi proses ini tidak dimunculkan. Proses ini tidak ada. Nah, kan kalau matematika itu harus tuntut ya jelas dia dari mana. Jadi harus kalian munculkan nih, oh dy per dt itu adalah, nah kalian boleh ini, boleh yang ini. Kalau kalian memunculkan ini pasti nilainya jadi. Kemarin ada juga yang setelah dy per dx kemudian substitusi x-nya. Lah ya kan dx per dt-nya buat apa kan? Jadi perhatikan petunjuknya gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjutkan nomor berikutnya. Bu, Ya, mau nanya Bu. Oke, boleh silakan. Kalau dx apa namanya? Yang kan dy per dx itu kan
X per akar X kuadrat plus 1. Kalau itu X kuadrat plus satunya dirasionalkan dulu bisa nggak, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Sama aja. Hasilnya tetap sama, Bu? Hasilnya sama, harusnya. Oke, ya. Ini mau jadikan apa jadinya X akar kuadrat plus 1 gitu kan, ya? Iya. Iya, sama. Tapi sebenarnya lebih sederhana bentuk yang belum dirasionalin kan bukan jawaban akhir. Jadi merasionalkan itu khusus untuk yang jawaban terakhir aja. Kalau belum terakhir mah nggak usah dirasionalin gitu. Nambahin waktu buat ngerjain. Oke, paham ya? Oke, Bu. Oke. Ada lagi kah, teman-teman? Bu, saya masih bingung kapan Yang mana? harus pakai DY per DX sama bedanya itu apa, Bu? Gini, kalau fungsinya kurvanya hanya satu, ya udah kan dia terhadapnya x, ya udah pasti y aksennya adalah dy per dx. Oke, paham? Tapi berhubung dx per dt diketahui, berarti ini ada seperti di soal nomor 1 tadi ada gerak x, ada gerak y. Ini gerak x, gerak y. Oh, berarti pasti harus ada parameternya nih, alat bantunya gitu ya. Kayak kalau bikinnya katalisatornya gitu ya, penghubungnya. Ya penghubungnya pasti waktu gitu kan. Ya udah berarti nanti dari sini ketemu dx per dt, yang di sini nanti akan ketemu dy per dt gitu kan. Oke, paham, Syara? Paham, Bu, makasih. Oke, ya. Tapi kalau fungsinya hanya satu y doang, ya udah kita mengerjakannya adalah dy per dx pasti gitu ya. Jangan munculkan t karena kita belum mulai nyangkutin t karena dia baru satu kurva. Gitu. Tapi kalau sudah mulai ada dx per dt, oh ini berarti sudah ada parameter yang lain nih. Gitu. Berarti kita harus menciptakan dy per dt-nya lagi berdasarkan yang ini jabaran pakai t itu. Gitu. Apakah ada lagi, teman-teman? Silakan. Nggak ada ya? Oke, kita lanjutin ya. Saya masih kurang ngerti, Bu. Oh, yang yang tadi, mana? Bu. Yang kapal. Oh, yang kapal. Oke, kita kembali lagi ke kapal. Sebelah sini dulu. Nggak pahamnya di mana, Kope? Itu kan udah ketemu jaraknya, Bu. 6 akar 65. Ya, Terus gimana, Bu? Nih, kan teman-temannya itu punya kecepatan tuh. Kapal A punya kecepatan, kemudian kapal B punya kecepatan. Kemudian yang ditanya tentukan seberapa cepat jarak antara kapal A dan kapal B berubah. Oh, berarti kita cari ds per dt nih, karena jarak antara kapal A dan kapal B itu adalah s. Oke, paham, Kope? Oke, Bu. Oke, di situ paham. Nah, caranya gimana? Nah, ya udah, karena ini bentuknya siku-siku, segitiga siku-siku, pasti berlaku rumus Pitagoras dong, gitu ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, kalau udah, dari persamaan ini supaya saya dapat ds per dt, gimana caranya ya? Ya udah, persamaan ini pasti harus diturunkan ya nggak, supaya nanti muncul ds per dt, ada dy per dt, ada dx per dt gitu ya. Karena pergerakannya itu tergantung waktu kan, tergantung waktu nih. Ini segitiga ini untuk waktu berapa jam ya gitu kan? Karena x 24 itu kan saat t-nya 2 gitu kan. 42 itu saat t-nya 2 gitu kan. Tapi kalau t-nya berbeda, nanti segitiga kita beda lagi. Nanti ketemu ds per dt-nya beda lagi. Nggak bisa langsung aja, Bu. 6 akar 65 kan itu udah kilometer. Udah jaraknya. Dibagi waktunya gitu. Oke, coba hasilnya ketemu sama nggak? 24, Bu. 24. Beda kan? 3 akar 65. Beda kan? Bukan 13, karena konsepnya bukan dari situ. Kita pakai turunan, gitu. Kalau ini kan dibagi langsung, bukan turunan. Oke. Jadi kalau saya masih nggak ngerti sih, Bu. Gini, kita memakai konsep yang difisikan nih. Kalau pertama kita punya jarak ya, jarak sebuah bola dilemparkan ke atas dengan persamaan jarak st bla 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 bla. Oke. Tentukan kecepatan
kecepatan benda bergerak saat, nah misalnya, itu kan berarti kecepatannya udah turun lagi kan. Jadi S aksen T ya nggak? Ini jadi PT. Betul nggak, Kope? Jelas? Ingat di fisika? Percepatan itu lambangnya apa? Ayo, ada nggak? Di fisika. Udah dipelajari belum? Nah iya betul. AT itu adalah P aksen T. Ini fisika. Dan nanti di matematika juga ikut dipelajari, cuma nanti fungsinya nggak sederhana di fisika ya. Kalau di fisika kan paling hanya pangkat 2 gitu kan. Kalau di matematika pasti ada akar, ada. Nah ini teman-teman ini harus kalian pegang terus ya. Bahwa turunan dari jarak itu adalah kecepatan. Nah karena di sini tadi kapal A bergerak gitu kan, kapal A bergerak dari mula-mula di titik O tadi yang di utaranya titik B tadi ya, yang jaraknya 60 km, dia bergerak ke timur dengan kecepatan 12 km per jam. Oke, berarti 1 jam. Kalau dia bergerak 1 jam berarti baru 12 gitu kan. Nah, dia dikatakan setelah 2 jam kemudian, berarti minimal kita memakai T-nya 2 gitu kan. Nah, kalau T-nya 2 dulu nih, berarti jarak tempuhnya si kapal A itu sudah bergerak 24 km gitu ya. Ini jaraknya. Nah, ini adalah S di sini. Nah, kemudian kecepatan ini berarti yang di sini. Nah, berarti ini adalah turunan dari X gitu ya. dx per dt gitu kan. Simbol yang sering dipakai di simbol yang sering dipakai di fisika ini adalah V itu adalah E gitu ya. Maka di sini karena jaraknya adalah X, berarti kecepatannya adalah dx per dt. Oke. Nah, Y-nya juga punya kecepatan kan kapal B. Nah, berarti perubahan jarak A dan B juga pasti punya kecepatan. Nah, yang ditanya adalah kecepatannya itu. Berarti apa? Kalau jarak antara titik A dan B itu ada jarak antara kapal A dan B sekarang saat 2 jam itu dinyatakan dalam S, berarti yang ditanya adalah kecepatannya adalah dS per dt. Sampai yang itu paham? Oke. Bu, saya mau nanya. Ya. Berarti kan kalau F aksen turunan dari kecepatan itu sama dengan percepatan. Saya bingung kenapa T-nya bisa nambah Bu pangkatnya. Bukan T-nya nambah pangkatnya. Ini S double aksen. Sorry, kok T-nya. Apa namanya? Pangkat detiknya kan kalau percepatan meter per second kuadrat. Habis itu kalau kecepatan meter per second. Habis itu berarti kan kalau jarak itu meter per second pangkat 0 kan, Bu? Nah, kita kembali lagi ke rumus turunan itu sebenarnya dasarnya dari mana sih? Dari kecepatan rata-rata, oke? Kecepatan rata-rata. Ya, Bu. Nah, kemudian A percepatan rata-rata itu apa? Tapi aja ya. Per delta T. Nah, V itu adalah sudah kilometer per jam dibagi waktu lagi ya, jadinya T kuadrat kan gitu ceritanya. Oke. Paham kok, P? Jadi percepatan jadinya dibaginya T kuadrat. Karena kecepatan sendiri satuannya adalah kalau kita pakai kilometer meter, jadinya kilometer per jam kuadrat. Gitu. Waktu kuadrat. Oke, ada lagi, Berarti kalau dari kecepatan, Bu, misalnya V diturunin, jadinya A, percepatan. berarti ini kalau apa namanya? Kalau delta F-nya sendiri berarti ini apa namanya? S, Bu. F-nya itu S. Ini S. Jaraknya ya. F itu adalah fungsi jarak. Oke. Sama aja dengan S. Paham kok, Pe? Lumayan, Bu. Lumayan. Oke. Nah, kemudian ini pertanyaan selanjutnya kan tidak hanya kecepatan jarak antara A dan B berubah gitu kan setelah 2 jam. Tapi ditanya perubahannya meningkat atau menurun, ya kan? Meningkat atau menurun. Berarti kita harus membandingkan dengan T waktu yang lebih tinggi ya. Yang ini udah paham ya, Kope ya? Kita mengerjakan sekali lagi pakai yang T3. Mana tadi? Oh, di sini. Paham ya? Oke. Apakah ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Terima kasih, Kope. Kamu
bertanya detail supaya lebih paham lagi ya teman-teman? Bentar-bentar, Bu. Apa? Saya jadi bingung yang Yang kenapa mana? masih pakai rumus Pitagoras. Bukannya tadi kita udah iniin Pitagorasnya, Bu. Oh, ini, Kope, kita mau menjawab yang ini. Apakah perubahan tersebut meningkat atau menurun? Nah, kan kita baru dapat 1 DS per DT-nya. Kita bandingin sama siapa? Kan kalau apakah perubahan itu meningkat atau menurun kan harus ada 2 pembanding minimal. Paham, Kope? Nah, kemudian dia bilangnya adalah setelah 2 jam kemudian, nah berarti minimal 2 jam, minimal. Berarti kita 3 jam, waktunya 3 jam. Nah, kemudian kita membandingkan nih. Nah, saat 2 jam itu kecepatan perubahannya adalah 13,73 km per jam. Saat 3 jam itu 14. Oh, berarti setelah 2 jam kemudian, ya perubahannya meningkat. Kenapa? Nah, ini kecepatannya aja dari 13,73 kemudian berubah menjadi 14,92. Oke, Kope paham? Oke, Bu. Sekalian, Bu. Berarti Apa? kalau turunan tuh langsung muncul DS per DT-nya itu, Bu. Kalau kita turunkan. Kalau diturunkan, karena kan tujuan kita memang mau cari kecepatan jarak, kecepatan jarak, benar, kecepatan dari jarak kan, kecepatan dari jarak berarti turunan dari S. Oke, paham? Itu DX per DT sama DY per DT-nya diambil dari data atas, Bu. Dari data di soal. Kecepatan kapal A, dx per dt itu kecepatan kapal A ya. Kecepatan A. Yang ini kecepatan B. Apalagi? Oke, Bu. Oke, dah. Ya, makasih, Bu. Yakin? Yakin? Amin, Bu. Amin. Yang lainnya mungkin setelah Kope bertanya, terus pengen tanya, boleh silakan sebelum saya lanjutkan. Ingat teman-teman, nanti kita aplikasi turunan setelah ini, jadi soal-soal seperti ini bakal banyak yang muncul loh ya. Jadi kalian benar-benar harus paham. Jadi benar seperti Kope tuh, bertanya sampai tuntas, sampai benar yakin jelas. Yuk, silakan kalau masih ada yang nyangkut agak belum paham nih. Silakan. Yakin nih? Saya lanjutkan. Udah ya? Oke. Nomor berikutnya apa ya, Cira? Saya lupa. Karena yang nempel di sini nih soal-soal kelas lain. Saya lupa soal kalian tentang yang apalagi cara yang agak susah. Yang ini Bu, jika diberikan fungsi fx yang sama dengan ux. Px itu ya? Dikali bx ya? Betul? Oke, nah teman-teman temukan rumusnya dulu. Nah, kalau kalian langsung ngerjain soal lah, rumusnya mana gitu, pasti poinnya saya kurangi. Temukan rumusnya. Rumusnya, menemukan rumusnya nggak usah kalian membuktikan pakai limit. Kan saya bilang ini pakai yang pecahan sama yang perkalian yang udah kalian dapetin. Tapi beberapa udah ada yang ini. Nah, ini ada 2 kemungkinan nih. Kemungkinan pertama, kayak yang ini pecahan, pecahan dulu gitu ya, dikali B gitu ya. Nah, berarti kalau pecahan dulu itu kalian turunan ini ya. Turunan ini adalah UX dikurangi PA sin X kuadrat X. Kemudian dikali sama, jadi kalian pakai aja rumus yang kemarin untuk menjabarkan ini. Nah, kalau misalnya kalian UX sama WX dikali dulu, Bu. Itu kan suruh menemukan rumus yang ini. Itu mah kalau di soal PG boleh gitu ya. Tapi di sini prosesnya kalian disuruh memakai rumus yang kalau 3 fungsi seperti ini gitu ya. Ini kurang VX. Kemudian ditambah ya, karena perkalian ya, ditambah berat. Nah, ini juga boleh. Samakan penyebutnya dulu ya, berarti ya. Per, ini V kuadrat X aja nih. Ini dikali ini, ini dibagi ini ya udah. UX sin X dikurangi WX, X-nya dikurung ya. Nah, kemudian ditambah ya. Ditambah, nah ini kan PX doang nih. V kuadrat X dibagi VX kan masih VX ya. Berarti yang atas itu adalah VX ya.
Nah, kita dapat rumusnya nih. Kemudian dipakai atau kalian menjabarkannya dari yang dikali. Nah, ini atau yang kedua. Yang kedua, itu kalian pakai fx-nya adalah ya. Nah, ini. Maka rumusnya berarti jadinya adalah f aksen x sama dengan, pasti hasilnya nanti akan sama. Kita perkalian dulu nih, berarti kita kasih tanda kurung dulu ya. U aksen ditambah ya, karena perkalian dulu nih. Kemudian dikali Px. Nah, kemudian dikali Ux kali Wx. Nah, per mengalikannya nih. Dikalikan, jadinya adalah U aksen X kali Wx dikali P dikali Ux dikali Ux dikali Wx. Nah, ini pasti rumusnya sama nih, sama yang atas. Ya kan? Kalau pecahan dulu baru perkalian, ini pasti min-nya yang di depan. Tapi kalau perkalian dulu baru pecahan, berarti min-nya yang di belakang. Tapi mereka sama ya. Nah, kemudian kita pakaikan di soalnya. Soalnya apa? Ciara, fx-nya. Fx sama dengan? Fx sama dengan X plus 2 per 3X plus 1. Min 1 ya? 3X min 1 apa plus 1? 3X plus 1. Oke, terus? Y-nya? X min 6. Oke, nah. Rumusnya dipakai nih kita, masukkan. Jadi jangan X plus 2 dikali X min 6 ya. Pasti saya kurangin skornya. Orang suruh pakai rumus yang di atas ini kok. U aksen, oke, berarti 1. Dikali Bx, berarti X 1. Ditambah B aksen, berarti 1. Dikali U, berarti X plus 2. Min, B aksen, berarti 3. Nah, per bawah kuadrat ya. 3X plus 1 kuadrat. Nah, ya udah, tinggal lanjutin ya. Yang ini kalau udah dapet ini, kalian udah lanjut. Itu paham? Teman-teman, kalau disuruh mencari rumusnya, cari dulu rumusnya, terus nanti dipakaikan. Jadi jangan memakai alternatif yang lain. Itu alternatif lain itu kalau di PG atau kalau nggak disuruh cari rumus, pakai rumus yang ada gitu ya. Oke? Kemudian soal apa lagi, Sarah? Yang limit ya? Kalau limit sih bisa, cuman, nah ya, di limit kemarin, kalau hanya belum disubstitusi, limitnya masih ada ya. Masih harus ditulis terus. Kalau sudah substitusi, jangan ditulis lagi limitnya ya. Kan H udah disubstitusi. H sama limit itu kan jadi satu ya, satu paket ya. Jadi harus teliti ya teman-teman ya. Penulisan matematika itu nggak boleh tidak runtut, harus runtut. Maka kalau nggak runtut ya saya kurangin pasti ya. Terus kemudian ada juga tuh limit sama fungsinya kok dipisah sama-sama dengan, nggak boleh ya kan mereka satu paket. Limit fungsi, ya kan? Kalau limit sama dengan lah, limitnya berbicara apa? Masa ya limit sama dengan fungsi kan enggak? Oke teman-teman, jadi perhatikan cara penulisannya. Kemudian apalagi cara ya soalnya? Ibu, kan kelas kita cuma 4 nomor, Bu. Yang 1 nomor, kalau kelas lain kan 5 nomor, Bu. Oh iya. Ini berarti soal apa ya? Lupa saya. Oh, ini. Soalnya yang saya buang itu kayaknya yang ini. 2X plus 1. Bentuk yang kayak di modul sih, tapi ini saya kadang-kadang lihat saya nggak ingat soal 3X min 2. Nah, ini turunan dari seperti ini. Ini kan di modul ada ya, turunkan aja nih pakai komposisi ya, sepertiga kali angkat min 2/3 kan, dikali, nah sekarang turunan yang bentuk pecahan. Berarti turun dikurang ya, 3 kali 2X plus 1 dibagi bawah kuadrat, 3X min 2 kuadrat. Nah ini soalnya Freddy nih, Freddy ada ya soal kayak ini ya, karena Freddy susulan, jadi Freddy saya kasih 5 soal. Nah kemudian ini disederhanakan nih, ini berapa nih? 6 min 6 habis. Ini min 4, min 3. Tapi beda ya Twedi soalnya nggak sama. Berarti min 4, min 3 berapa? Min 7 ya? Betul cara? Min 7
dikali 3x min, kemudian 2x min 2 berpangkat 2 ya. Nah, jadi sama dengan tinggal disederhanakan tuh. Ini kan sama ya. Anggap 3x min 2 itu x. X pangkat 2/3 dibagi x pangkat 2, ya udah Pak. Dia turun ke bawah ya. Min 7 per 3 kali 2x-nya 2 dikurangi 2/3. 6. 4 ya. Cara pangkat 4/3 kan? Ya udah kayak gini aja udah boleh. Dijadikan bentuk akar boleh. Kalau uraian, tapi kalau PG, nah kalian harus sesuaikan ya. Oke? Udah ya? Apakah masih ada yang mau bertanya? Oke, ini sudah jam 8.40, kita sampai jam 8.40.